Halo sahabat bahasa Inggris semuanya, welcome back to our YouTube channel, The Tutor Oscar, and I hope all of you and to be fun to watching our video. And today we will learn about some of the exercise from the explanation before our material about nominal and verbal sentence. Jadi hari ini kita akan mencoba mengulas beberapa soal dari verbal dan nominal sentence gitu agar pemahaman kita tentang materi verbal dan nominal sentence lebih baik lagi gitu. Baik sahabat bahasa Inggris semuanya, kita langsung saja. Di sini kita memiliki beberapa soal, yakni ada 10 soal. Mari kita bahas satu persatu gitu. Nomor satu, she blah 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 smartest student. Jadi untuk menjawab soalnya kita harus mengidentifikasi dari soalnya satu persatu gitu, jenis dari part of speech-nya. Baik, kita langsung. She ini merupakan pronoun atau kata ganti, titik titik titik. Smartest ini merupakan adjektif ya, kata sifat, dan diikuti oleh student atau kata benda noun gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat dari pilihan jawabannya ada A, M, B, R, C is the most gitu. Jadi semuanya jenisnya to be gitu. Karena dari si soalnya kita bisa tebak bahwa ini merupakan jenis kalimatnya adalah nominal sentence gitu. Karena subjek setelah subjek dibuat titik-titik, setelah itu diikuti oleh yang namanya adjective atau kata sifat gitu. Berarti sebelum adjective ini kan non verb gitu. Jadi sebelum non verb harus diikuti yang namanya to be atau auxiliary gitu. Auxiliary yang tepat untuk jawaban nomor satu, karena subjeknya adalah she, maka jawabannya adalah C gitu, atau to be is gitu. Inilah jawabannya, C is. Jadi kalimatnya pola kalimatnya yang benar seperti ini. She is smartest student. Subject plus auxiliary plus adjective plus noun gitu. Baik, mari kita lanjut ke soal number 2 atau soal nomor 2. They blah 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 in his room every night. Mari kita identifikasi satu persatu dulu. They merupakan pronoun, blah 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 titik titik titik, in merupakan preposition, his merupakan kata ganti, room merupakan tempat, every night merupakan keterangan waktu gitu. Dari pilihannya ada sleep, are sleep, is sleep, sleeps gitu. Kita harus bisa menerkannya karena dari pilihannya semuanya menggunakan semuanya menggunakan verb gitu. Kata kerja, ada kata kerja sleep atau tidur di sini ya. Jadi jawabannya seputar kata kerja. Berarti kalau kata kerja jenis atau jenis sentence-nya adalah verbal sentence. Yang mana di pola kalimat verbal sentence itu subject plus verb gitu. Langsung jadi subjek langsung kata kerja. Di sini pilihan A sleep gitu. Dan juga D juga sleeps gitu. Kalau B dan C dia menggunakan to be. Kalau untuk verbal sentence sudah jelas tidak menggunakan to be gitu. Jadi jawaban B dan C salah. A and D jawaban yang tepat antara duanya adalah A gitu, sleep. Jadi hanya sleep gitu. They sleep in his room every night. Jadi tidak pakai sleeps, tidak pakai s. Karena jenis tensesnya adalah present tense, dan karena di present tense kalau subjeknya they atau plural, dia di kata kerjanya langsung saja menggunakan kata kerja pertama, tidak perlu ditambah apapun kecuali subjeknya she, he, it. Itu kata kerjanya ditambah s seperti jawaban D ini. Karena subjeknya adalah they, jadi kita menggunakan sleep gitu.
Baik, kita lanjut ke soal number 3 atau nomor 3. Kita bisa lihat bla 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 play in jungle every Saturday gitu. Jadi di sini kita mencari subjeknya, sudah jelas ya. Play itu merupakan verb atau kata kerja. Berarti dia jenis kalimatnya di sini adalah verbal sentence gitu. Di verbal sentence ingat subjek langsung diikuti oleh kata kerja. Berarti kita hanya mencari subjeknya. Subjeknya di sini adalah pilihan A itu he is, B they, C they is, D they are. Dari A, C, D semuanya setelah subjek menggunakan auxiliary atau kata kerja. Sedangkan di verbal sentence dia tidak perlu kata kerja, langsung saja diikuti yang namanya verb atau kata kerja gitu. Jadi jawabannya tepat adalah B, yakni they. Jadi kalimatnya they play in jungle every Saturday gitu. Baik, kita lanjut ke soal number 4, soal keempat. They bla 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 put ball in field yesterday. They merupakan subjek, bla 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 put ball di sini in field yesterday. Kata kuncinya di sini ada di yesterday karena jenis tensesnya adalah past tense. Yesterday ini digunakan di past tense gitu, kemarin artinya. Di past tense kata kerja yang harus digunakan adalah kata kerja kedua untuk kalimat positifnya. Kita bisa lihat di sini menggunakan kata kerja play atau bermain ya. Kalau pilihan A-nya adalah play hanya play. Kalau play ini adalah kata kerja pertama. Di pilihan B-nya adalah played. Jadi ada tambahan ed-nya. C menggunakan to be are play, sudah jelas ya. C tidak masuk dalam kategori karena di kalimat verbal ini tidak menggunakan to be. Sedangkan D ada place. Ingat, place ini hanya berlaku yang kata kerja tambah S berlaku di subjek she, he, it, di tenses present tense gitu. Jadi pilihannya antara A and B. Jadi yang tepat itu adalah B. Karena verb to atau kata kerja kedua dari play adalah played. Jadi subject plus verb to. Baik, kita lanjut ke soal number 5 ya. Soal in number 5 we have the kita memiliki soal he bla 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 in Jambi 2 years ago. Ingat, di sini kuncinya juga 2 years ago, pada masa lampau, 2 tahun yang lalu. Jadi pola kalimatnya juga dalam bentuk past tense gitu. Kita lihat pilihannya di sini ada he play, was playing, dan is. Kalau kita menggunakan play, tentu harus kata kerja kedua atau verb to gitu. Karena di sini adalah past tense. Di pola kalimatnya adalah past tense. Kalau kita menggunakan was, ini merupakan kata bantu atau auxiliary-nya. Ya, was ini memang untuk kata bantu untuk past tense gitu. Jadi pola kalimat di sini kalau he was in Jambi 2 years ago artinya dia telah di Jambi 2 tahun yang lalu gitu. Saya pikir sangat tepat ya karena di sini pola kalimatnya adalah nominal sentence. Jadi subject plus to be plus non-verb. Non-verbnya adalah preposition in gitu. Kalau menggunakan playing nggak tepat sekali ya. He playing nggak nyambung gitu. Kalau menggunakan is karena ini pola kalimatnya adalah present past tense, jadi dia menggunakan auxiliary was karena is adalah kata bantu untuk tenses present tense gitu. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut ke soal number 6 gitu. Soal number 6 ini kita bisa lihat Randa bla bla tallest student. Jadi Randa sebagai subjek,
titik-titik tallest ini merupakan adjektif atau kata sifat, jadi adjektif adalah non-verb. Jadi dia menggunakan to be sebelum non-verbnya gitu. Kita cari to be yang tepat harus digunakan. Randa ini nama orang, jadi dia ibaratkan he atau she, karena Randa ini laki-laki, dia he. Jadi kita menggunakan he gitu. Jadi to be yang harus digunakan adalah, jawabannya yang tepat adalah C ya. Is gitu. Jadi to be yang digunakan adalah is. Jadi Randa is tallest student. Randa adalah siswa tertinggi gitu. M bukan ya, R juga bukan, most apalagi gitu, jauh sekali gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yakni is. Baik, soal nomor 7 atau number 7. He blah 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 run every night. Dia menggunakan verb atau kata kerjanya setelah titik-titik. Berarti kita bisa lihat pilihannya is not, runs, am, does not gitu. Ini pola kalimatnya adalah verbal sentence karena ada kata kerjanya. Jadi di sini kita bisa lihat pasti pilihannya bukan kalimat positif ini. Dia antara kalimat, sudah jelas kalimat negatif ini. Jadi tinggal kita menggunakan to be atau kata bantunya atau bagaimana membuat negatif sentence-nya gitu. Jadi kalau untuk kalimat negatif di verbal sentence itu, kalau di sini tensesnya adalah present tense karena every night di sini setiap malam, jadi dia menggunakan present tense. Present tense kalau untuk kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan kata bantu atau auxiliary-nya adalah do atau does gitu. Sedangkan yang hanya dipilihannya menggunakan do atau does itu hanya D gitu, does not gitu. Sedangkan yang lain is, am, dan runs gitu. Kalau is dan am itu berlaku di kalimat nominal. Jadi tidak berlaku di kalimat verbal karena di soal nomor 7 ini verbal. Jadi jawaban yang tepat adalah does not gitu. Karena subjeknya adalah he, jadi kata bantunya adalah does gitu. Jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya number 8. Nomor 8 ini merupakan dalam bentuk in bla 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 in jungle every Saturday gitu. Kita dituntut untuk mencari subjeknya gitu. Subjeknya karena di sini ada preposition in, berarti pola kalimatnya adalah nominal sentence gitu. Di nominal sentence subject plus to be plus non-verb. Non-verbnya adalah in gitu. Jadi kita cari subjeknya. Berarti harus ada subjek, harus ada kata bantu gitu. Yang tepat dari pilihan ini adalah they ya. They are in jungle gitu. Kalau they is tidak ya. Kalau cuma they aja enggak juga. Kalau he is juga bisa. Juga bisa kalau pilihannya he is gitu. Berarti A and D itu sama-sama bisa. Jadi jawabannya adalah A and D gitu. Tergantung subjek dan tenses yang ingin kita tergantung subjek yang ingin kita gunakan gitu. Jadi pilihan di nomor 8 ini ada dua ya yang betul antara A and D gitu. Jadi C and B itu salah. Baik, selanjutnya number 9, number 9. Nomor 9 itu they bla 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 put ball in field every month gitu. Mereka berarti bermain. Kata di sini every month, kuncinya every month. Tenses yang digunakan adalah present tense karena every month. Jadi di present tense itu harus menggunakan kata kerja pertama atau verb one. Ya, kalau subjeknya they, we, I, dan juga you, di kata kerjanya nggak perlu tambah s atau is. Hanya s dan is hanya berlaku di subjek she, he, it gitu. Sedangkan yang nggak ditambah s di sini dan juga hanya kata kerja pertama itu adalah jawaban A and C gitu. A dan C. Kalau C ini dia menggunakan to be. Jadi kalau di kalimat verbal, ini kan pola kalimatnya verbal. Verbal tidak
menggunakan to be gitu. Jadi subjek langsung verb one gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah A, yakni play. Jadi they play football in field every month gitu. Mereka bermain sepak bola setiap bulan gitu. Baik, selanjutnya kita lihat soal terakhir atau last terakhir. Soalnya ini, he bla 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 in Jambi every beginning years. Jadi dia laki-laki bla 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 di Jambi setiap awal tahun gitu. Jadi every beginning years. Ini adalah kuncinya juga, bahwa pola kalimat ini adalah present tense gitu. Present tense dalam bentuk, lihat di sini setelah he titik-titik, setelah titik-titik diikuti oleh preposition. Preposition ini adalah non verb gitu, non verb gitu. Jadi dia sebelumnya, karena kita sudah bisa tebak ini adalah nominal sentence, berarti setelah subjeknya harus diikuti yang namanya auxiliary atau kata bantu gitu. Karena ini polanya present tense, kata bantu yang harus digunakan adalah is, mr, tergantung dari subjeknya. Karena subjeknya di sini adalah he, berarti kata bantu yang digunakan adalah is gitu. Kalau was, ingat was digunakan untuk kalimat past tense gitu. Kalau menggunakan kata kerja enggak ya, tidak nyambung kalimatnya gitu. Maupun menggunakan kata kerja playing atau play gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yakni he is. Jadi he is in Jambi every beginning years. Dia berada di Jambi setiap awal tahun gitu. Baik sahabat bahasa Inggris semuanya, ini adalah 10 soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya pikir ini sangat-sangat simple dan mudah jika kalian juga menonton video kami sebelumnya. Dan soal ini sangat-sangat simple sekali gitu. Saya harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan juga bisa mengerjakan setiap soal yang kalian dapatkan di sekolah maupun kalian ikut tes gitu. So if you have the question, you can ask me and fill in the commenter column in our YouTube channel. Dan semoga penjelasan kita hari ini sangat mudah dan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Jangan lupa tunggu video kita selanjutnya, dan semoga kalian bisa memahami bahasa Inggris dengan baik dan benar. Bye, see you and thank you.